Anda menyaksikan obrolan malam, saya Christian Grech. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia melaporkan dugaan pembocoran dokumen hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi tunjangan kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ke Polda Metro Jaya pada Jumat lalu. Maki menyebutkan ada seorang oknum KPK yang diduga membocorkan dokumen hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja Kementerian ESDM. Dalam surat lap atau dalam laporan tersebut, Maki menyebut pembocoran dokumen masuk dalam kategori menghalangi penyidikan dan merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Juga pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK. Kebocoran ini awalnya diketahui saat penyelidik dan penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian ESDM pada 27 Maret lalu. Di salah satu ruangan yang digeledah, penyidik menemukan dokumen menyerupai berkas laporan kejadian tindak pidana korupsi. Dokumen tersebut merupakan berkas hasil penyelidikan yang berisi gambaran kronologi perkara, kemudian terduga pelaku, serta pasal-pasal yang direkomendasikan untuk diancamkan kepada para tersangka. Dalam perkara kasus tunjangan kinerja di Kementerian ESDM, KPK telah menetapkan 10 tersangka. Saya ajak Anda ngobrol dengan salah satunya dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Saya ajak Anda untuk menyapa mereka yang sudah bergabung secara virtual. Saya ajak Anda untuk menyapa, ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Mas Boyamin Saiman, dan ada juga Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik di KPK. Selamat malam Mas Yudi, Mas Boyamin. Selamat malam Mbak Christine. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami semua. Ini lagi-lagi menjadi hal kesekian yang menyedot perhatian kita ke KPK ya. Saya ke Mas Yudi dulu karena saya mau dapat cerita. Memangnya bisa ya penyelidik, ini kan konteksnya penyelidikan ya, sprint lidik. Ya, surat perintah penyelidikan bisa bocor ya? Atau tadi kami sempat mendengar ada jawaban dari Komisioner KPK Pak Alexander Marwata, karena sekarang sudah masuk tahapan penyidikan, nggak masalah dong kalau dokumen penyelidikan bocor. Anda setuju? Ya, kita jangan prematur dulu ya melihat apakah yang bocor itu adalah surat penyelidikan atau dokumen yang lain. Kalau tadi saya lihat di sebuah akun Twitter, itu bukan surat perintah penyelidikan, gitu kan? Itu semacam sebuah dokumen, ya, walaupun hanya di spill dua foto ya. Tapi ketika saya membaca itu terlihat di situ ada nama suatu perusahaan, ada nama orang, ada profiling dengan alamat yang saya lihat itu adalah dokumen yang ada di penyelidikan, ya. Dan dokumen itu, ya, kalau kita lihat tadi kan disebutkan bahwa ini kan terkait ketika penggeledahan. Ya, itu terkait tunjangan kinerja mungkin gitu ya. Artinya kan uang negara kemudian dibagi-bagi pada pegawai ESDM. Tapi kalau di situ kan jauh sekali nama-namanya. Yang ada nama suatu perusahaan dan sebagainya. Ya tentu saja ini tidak ada kaitannya dengan, ya pengalaman saya, ini nggak ada kaitannya dengan Tumkim gitu kan. Ini sesuatu yang lain. Itu yang pertama. Saya nggak tahu apakah ini dokumen sebelum ada penyelidikan Tungkin dan sebagainya gitu. Tapi itu saya yakin dokumen penyelidikan. Jadi bukan surat perintah penyelidikan gitu kan. Kemudian yang kedua ya, bahwa dengan bocornya ini tentu akan menyulitkan, ya, tentu akan membuat orang ya akan bersih-bersih gitu kan. Tentu akan membuat proses penyelidikan ya bukan hanya menjadi sulit tetapi malah berbahaya bagi penyelidiknya gitu kan. Karena orang sudah tahu bahwa mereka diawasi, tentu mereka akan mengantisipasi, entah mereka melakukan kontra intelijen, kemudian ada pengawal dan sebagainya, seperti itu Mbak. Jadi jadi jangan dulu prematur mengatakan itu sudah perintah penyelidikan, ya seperti itu. Ya, kayaknya kita sama-sama lihat akun Twitter yang sama nih. Kami juga di akun Twitter yang sama, jangan-jangan kita bacanya. Kami juga
ada cuplikan video yang sekali lagi ini perlu untuk diverifikasi. Kita verifikasi bersama kebenarannya. Kita dengarkan bersama-sama. Ini ada di akun @dimdim070783 atau dia menamakan akunnya ini Rakyat Jelata nih. Rakyat Jelata di mana nih? Coba kita saksikan bersama berikut ini. Oh ini yang saya cerita tadi nih. Iya, saya disebut di sini. Iya. Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly. Dari Pak Firly dapatnya. Sebaiknya jangan ya. Saya ini tadi beberapa detik saja memang videonya, perlu untuk diverifikasi keasliannya, tapi ini beredar dan sudah sama-sama kita buka, kayaknya sama ya akun Twitter yang kita buka, Mas Yudi. Saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, Anda kan ini memasukkan atau mengkategorikan ini adalah sebuah dugaan masuk ke ranah tindak pidana karena masuk ke obstruction of justice. Ini kalau tadi tidak main-main, ada oknum yang patut diduga membocorkan ini secara sengaja, baik itu dalam bentuk tulisan ya, surat hasil penyelidikannya, dan juga tadi kalau benar, sekali lagi, kalau benar video yang tadi berarti ada yang dibocorkan juga secara lisan oleh oknum yang menerima informasi dalam bentuk surat itu. Begitu ya kira-kira konstruksinya, Mas Boyamin ya? Ya, kalau toh itu benar, ini tetap praduga tidak bersalah loh, Christine. Kalau toh itu benar, dokumen itu atau materi itu emang bisa jalan sendiri dari yang memproduksi. Kan dugaannya di kantor KPK, ke kantor SDM yang jaraknya agak jauh gitu. Memang dokumen bisa jalan. Atau kedua, ada yang bisa mencuri dokumen itu atau materi itu, kan gitu, betul? Seperti saya sering mencuri dokumen gitu, Christine, gitu. Terus saya jadikan bahan untuk detektif partikelir saya gitu. Terus kemudian ada yang menyerahkan ke Kementerian SDM, kan gitu. Nah, itu dua kemungkinan itu, atau ini semua tidak ada sebenarnya, hanya pada posisi klaim dari Twitter, klaim dari mana. Tapi saya laporan hari Jumat itu dengan kondisi dasar pelaporan saya adalah yang dimuat koran Tempo. Saya print, saya jadikan lampiran. Waktu itu belum ada apa-apa, pagi-pagi saya masih Jumat pagi gitu. Dan saya aja minta partner saya untuk mengirimkan dengan tanda terima, surat tertulis, hari libur kan sudah susah lah kalau untuk ke SPKT misalnya, kan gitu. Nah, itulah yang saya sampaikan dengan kondisi netral. Kalau ini nanti misalnya pada posisi memang tidak bisa dibuktikan barang itu misalnya ada yang membawa, tidak ada orangnya, dan tiba-tiba itu hanya sekedar dokumen yang kreativitas di situ sambil ngarang gitu karena dukunnya hebat gitu kan, kira-kira kan gitu kan, membuat tulisan itu kira-kira kan gitu kan. Nah, aku sebenarnya berharap itu dukunnya hebat aja gitu, tapi tidak mungkin kalau dukun hebat pun bisa ngarang seperti itu. Maka ya untuk menuntaskan ini saya inisiatif untuk melaporkan kepada Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti karena mereka yang punya kewenangan. Saya ini kan tidak punya kewenangan gitu kan. Nah, itulah yang bagian saya, kalau memang belum ada apa-apa saya investigasi sebagai detektif partikelir gitu kan. Seperti dalam kasus Joko Chandra atau Nur Hadi kan. Gitu. Nah, sekarang sudah ada berita Tempo yang menurut saya sudah terverifikasi. Saya percaya Tempo selama ini juga standar yang bagus gitu, sehingga saya mempercayai Tempo itu saya jadikan bahan. Nanti kalau memang itu salah ya Tempo mengklarifikasi, tapi rasanya saya masih percaya Tempo bisa dijaga lah. Karena menurut Anda itu adalah karya jurnalistik yang seharusnya sudah bisa diverifikasi dan menghormati atau tunduk pada kaidah-kaidah jurnalistik itu sendiri. Mas Yudi, Anda mungkin bisa cerita, kalau untuk hasil penyelidikan itu, siapa saja yang punya akses terhadap hasil penyelidikan sebuah kasus? Satu, penyelidik pasti. Siapa lagi kira-kira yang patut diduga dia punya akses terhadap hasil penyelidikan? Ya tentu kita bisa melihat SOP di KPK ya, Pak. Kita punya kebijakan tidak semua orang tahu tentang apa yang kita kerjakan. Jadi hanya satu satgas atau dua satgas yang tahu tentang suatu kasus. Walaupun satu ruangan itu kita ada 7-8 satgas, yang lain nggak tahu. Need not to know polisi. Ya, artinya mereka nggak tahu kita ngapain. Nah, yang tahu siapa? Ya, pertama adalah pimpinan KPK, karena mereka yang mengeluarkan surat perintah penyelidikan, gitu kan? Kemudian deputi penindakan, kemudian yang ketiga direktur penyelidikan, ya, dan satgas yang menangani. Jadi itu saja.
yang tahu mengenai penyelidikan. Nah, orang baru tahu ketika misalnya sudah ada OTT ya kan, atau sudah ditetapkan tersangka, itu baru disampaikan pada publik. Tapi ya ketika itu belum jadi konsumsi publik ya, masih rahasia, karena kan penyelidikan ini kan semacam ini ya, intelijen lah, rahasia gitu kan, apa yang ada di situ. Jadi kalau ini adalah ramuan, nah kalau misalnya ramuan ini dapur kita bocor, selesai sudah. Makanya saya sering mengatakan bahwa ini ada suatu pengkhianatan di sini kan. Ini mau ngapain lagi? Ya kan, mau di arah mana? Karena orang sudah tahu dan sudah bisa mengantisipasi KPK nyelidiki apa sih? KPK nangani apa? Nah, menurut saya ini akan sangat mudah untuk segera dicari oleh Dewas ya. Tinggal ini aja, tanyakan kepada mereka yang melakukan penggeledahan, dokumen apa yang ditemukan. Kan biasa kalau kita mengambil barang, menyita barang, itu ada di Biasita dan STPBB. Kemudian dalam setiap penggeledahan, Mbak, itu ada filing and recording gitu kan. Itu segera cepat ditangani ya. Kita takutnya nanti ada yang hapus atau apa gitu kan. Semua harus dilihat oleh Dewas. Ya, proses yang penggeledahan dari situ dulu lah, baru maka bisa ngalir kemana-mana. Dan kita harap bahwa kesaksian dan sebagainya itu tidak dicabut gitu kan, bahwa memang jelas siapa pelakunya seperti itu. Benar kata Boyamin, Mbak, bahwa nggak mungkin goib gitu kan suatu benda dari KPK ada di SDM gitu kan, misalnya itu benar adalah dokumen penyelidikan gitu kan. Ini sebenarnya menurut saya ini sangat mudah lah bagi Dewas untuk menelusuri seperti itu. Tadi setidaknya dari cerita Anda bahwa itu spesifik hanya dimiliki oleh Satgas atau diketahui oleh Satgas yang menangani kasus tersebut dan juga pimpinan KPK. Jadi bisa dipersempit setidaknya kepada dua entitas tadi, baru kemudian bisa jadi ada oknum lain yang juga secara melawan hukum atau tidak berdasarkan kewenangannya juga punya akses atau mengambil dokumen tersebut. Itu kita masih bicara dalam tataran asas praduga tidak bersalah. Tapi saya juga mau menggunakan logika awam dari publik. Bagaimana kira-kira kalau Mas Boyamin, ini ada oknum yang mau kasih tahu ke pimpinan tertinggi di sebuah kementerian. Intinya mau minta izin, mau bilang bahwa ada orang-orang yang diduga korupsi. Itu kira-kira legal nggak kira-kira? Jangan dijawab dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.